Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, we're going to be talking about simple past tense. Di video kali ini, kita akan membahas tentang simple past tense. Atau bahasa lainnya adalah simple past time. Kalau grammarnya itu tentang berasal dari grammar American grammar, mereka bakal menggunakan istilah time instead of tense. Baik, di video kali ini, selain kita bakal membahas menggunakan past tense, kita juga akan membahas bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, di kelas sebelumnya atau di video-video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa untuk membuat sebuah kalimat, kita akan menggunakan beberapa tense, yaitu ada simple present tense, simple future tense, dan hari ini kita bakal fokus membahas tentang simple past tense. Nah, apa itu simple past tense? Simple past tense adalah sebuah tense di dalam tata bahasa Inggris yang mengekspresikan atau yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan tidak terjadi di masa sekarang. Contohnya bisa lihat di diagram ini. Ini adalah sekarang, now. Dan kita menggunakan past tense ketika kejadiannya sebelum now. Seperti itu. Nah, untuk membuat kalimatnya, di dalam bahasa Inggris, setiap tense, khususnya di past tense, akan dibagi menjadi di dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah nominal sentence atau kalimat nominal, dan ada juga yang disebut dengan verbal sentence atau kalimat verbal. Seperti di video-video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu nominal sentence dan apa itu verbal sentence. Nominal sentence, saya ulangi lagi ya, nominal sentence itu adalah sebuah kalimat di mana kalimatnya tidak memiliki predikat, tidak memiliki kata kerja sebagai predikatnya, tetapi predikatnya akan diganti dengan to be. Sebaliknya, di kalimat verbal, dia bakal menggunakan kata kerja itu sendiri sebagai predikatnya. Untuk di video yang pertama ini, kita bakal membahas langsung saja membuat sebuah kalimat past tense di bagian nominal sentence, di mana kalimatnya tidak memiliki kata kerja. Langsung saja ya. Contohnya, I was here yesterday. I was here yesterday. Saya ada di sini kemarin. Apakah kalimat ini punya kata kerja atau verb? Tidak ada. Makanya kalimat ini disebut dengan nominal sentence. Predikatnya adalah was, to be-nya. Tetapi kalimat verbal sentence itu seperti saya bekerja kemarin, saya belajar tadi malam, itu disebut dengan verbal sentence. Nah, yang ini dia adalah nominal sentence, kata kerjanya bukanlah sebuah kata kerja itu sendiri, tetapi dia menggunakan to be. Nah, penggunaan to be ini di dalam past tense ada dua to be, yaitu was dan were, di mana subjek she, he, it, I, sekali lagi, she, he, it, I akan menggunakan to be was. Dan subjek they, we, you akan menggunakan predikat were. Contohnya, she was, he was, it was, I was, they were, we were, you were. Contoh kalimat selengkapnya adalah I was here yesterday. Saya ada di sini kemarin. Untuk kalimat negatifnya, I was not here yesterday. I was not here yesterday. Bertanya, karena subjeknya itu adalah you, maka penggunaan to be-nya adalah were. Seperti yang sudah ada di sini, they, we, you menggunakan were. Maka ketika bertanya, to be-nya atau kata bantunya ditaruh paling depan. Were you here yesterday? Were you here yesterday? Yes, I was. No, I was not. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang mari kita lanjut. Bagaimana kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, mungkin ada yang bertanya,
Hey Andy, where were you yesterday? Where were you yesterday? Hey Andy, kamu ada di mana kemarin? Andy bakal menjawab, I was here yesterday. I was here yesterday. Seperti itu ya. Kemudian, di dalam bahasa Inggris, atau di dalam bahasa spoken language atau bahasa ujaran atau bahasa speaking, kita jarang sekali orang menggunakan was not ketika mereka mau mengekspresikan sesuatu yang tidak atau negatif. Mereka biasanya bakalan menyatukan suara was dan not-nya. Was dan not-nya menjadi wasn't. Wasn't. Sehingga ketika ada yang bertanya, Hey Andy, were you here yesterday? Mungkin dia bakal menjawab, Oh no, I wasn't here. Oh no, I wasn't here. Seperti itu ya. Maka bagaimana penyambungan suara atau penyatuan suara antara were dan not? Kita bisa saja menggunakan were not menjadi weren't. Weren't. For example, contohnya, they weren't here yesterday. They weren't here yesterday. Apakah sudah jelas? Tentunya sudah jelas. Nah, untuk di simple past tense, kita ketika mengekspresikan sebuah kalimat, kita bakal membutuhkan keterangan waktu. Nah, ada beberapa keterangan waktu yang akan digunakan di simple past tense ini. Beda tentunya dengan apabila kita mau mengekspresikan sesuatu yang terjadi sekarang, gitu ya. Untuk adverb of time atau kata keterangan waktu di simple past, kita bisa lihat di sini, kita bisa menggunakan yesterday yang artinya kemarin. Yesterday kemarin. Kemudian kita juga bisa menggunakan last. Kata last ditambah dengan kata week, contohnya last week, last month, atau last year. Kita juga bisa menggunakan 2 days ago, yang artinya 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Atau kita juga bisa menggunakan 5 minutes ago, 5 minutes ago, 5 menit yang lalu. Saya bisa saja menggunakan contoh kalimat yang lain. Contohnya, mereka ada di kampus 2 hari yang lalu. Mereka ada di kampus 2 hari yang lalu. Seperti apa kalimatnya? Ya, benar sekali. They were on campus 2 days ago. They were on campus 2 days ago. Seperti apa? Mudah kan ya menggunakan membuat kalimat simple past tense nominal sentence-nya atau kalimat nominal di simple past tense-nya. Nah, sekarang selain menggunakan nominal sentence, kita juga akan bagaimana membuat kalimat verbal sentence atau kalimat verbal dalam tense past time atau dalam simple past tense. Di tipe kalimat berikutnya, kita akan membahas tipe lain dari kalimat simple past tense. Di tipe kalimat ini, kita bakal membahas tentang nominal sentence atau maksud saya adalah verbal sentence, di mana kalimat yang memiliki kata kerja sebagai predikatnya. Kalau sebelumnya kita membahas nominal sentence, di mana predikatnya itu bukan kata kerja or verb, melainkan to be, was dan were. Kalau kali ini verbal sentence, kalimat verbal predikatnya akan menggunakan verb itu sendiri sebagai penentu kalimatnya atau predikatnya ya. Langsung saja, khusus untuk di past tense, ini berbeda dengan tense simple present tense atau present future, di mana present tense dan present future dia bakal menggunakan verb one untuk menyatakan sebuah pernyataan di sebuah kalimat, di kalimat positifnya. Tetapi di past tense ini akan menggunakan verb to atau second form of a verb. Second form of a verb, bentuk kedua dari kata kerja itu sendiri. Contohnya, yang positif, she worked at a bank 5 years ago. Dia bekerja di sebuah bank 5 tahun yang lalu. Berarti sekarang dia tidak kerja di bank lagi. Mungkin saja dia bekerja di sebuah sekolah
atau dia bekerja di sebuah perusahaan perusahaan IT misalnya. Jadi pekerjaannya itu setelah dilakukannya sebagai seorang yang bekerja di bank 5 tahun yang lalu, dan sekarang dia tidak menjadi seorang yang bekerja di sebuah bank lagi. Seperti itu ya. Nah, dia menggunakan second form of a verb, bentuk kedua dari kata kerja tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke kalimat negatif dan bertanyanya, mari kita lihat dulu perubahan kata kerja di dalam bahasa Inggris. Ada first form of a verb, bentuk pertama dari kata kerja, atau yang bisa dikenal kalau orang Indonesia itu verb one atau verb satu ya. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu dia menggunakan istilah first form of a verb. Jadi bentuk pertama dari kata kerja. Dan second form of a verb, bentuk kedua dari kata kerja. Dan third form of a verb. Sedikit rumit ya, tetapi itulah bahasa Inggris. Nah, first form of a verb yang sudah saya jelaskan tadi digunakan, kata kerja yang digunakan ketika kita mengekspresikan kejadian yang terjadi di masa sekarang atau simple present tense, atau juga di future tense kita bakal menggunakan first form of a verb instead of second form of a verb gitu ya. Dan second form atau verb to itu kita gunakan untuk di past tense-nya. Nanti di verb 3 atau third form of a verb itu akan digunakan untuk present perfect tense atau perfect tense, atau juga bisa digunakan di kalimat passive voice seperti itu ya. Nah, untuk perubahan kata kerjanya juga ada dua tipe, regular dan juga irregular. Jadi ada yang regular perubahannya, di mana perubahannya itu cukup menambahkan ed atau ed di second dan third form of a verb-nya. Contoh di sini ada cook, jadi cooked, cooked. Seperti itu. Kemudian study menjadi studied, studied. Kemudian wait, waited, waited. Kemudian need, needed, needed. Oke, kita sedikit membahas tentang pronunciation atau pengucapan dalam bahasa Inggris. Khusus untuk pengucapan ed di dalam bahasa Inggris yang berakhiran suara t and d, ed-nya jangan bakalan diucapkan seperti ini. Waited, jangan waited ya, atau needed. Tetapi diucapkannya waited. Jadi suara ed-nya benar-benar bakal jadi ed. Waited, waited, needed, needed. Beda dengan suara ed yang sebelumnya bukan diakhiri kata c or d. Seperti cook. Dia tidak bacanya cooked, tapi cooked. Langsung tembak ke suara d-nya. Seperti itu ya. Jadi khusus untuk yang diakhiri dengan t and d, suara ed-nya menjadi did. Waited, bisa juga seperti itu, atau waited, waited, needed, and needed. Itu sedikit tentang pronunciation. Kita lanjut ke perubahan yang irregular atau yang tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena kita tidak bisa menebak perubahan second form of a verb dan third form of a verb-nya. Contohnya, think, dia tidak thinked atau thinked, tapi dia berubah menjadi thought, thought. Dan kata kerja ketiganya juga thought, seperti itu ya. Kemudian ada say, jadi said, said, read, read, read. Nah, ini menarik sekali. Kata read ini, dia penulisannya sama, tetapi pengucapannya berbeda. Read, read, seperti membaca warna merah dalam bahasa Inggris ya, red and red. Itulah perubahan bentuk kata kerja di dalam bahasa Inggris. Ada regular sama irregular. Jadi yang irregularnya sedikit lebih kerja keras, kita harus menghafal lebih banyak gitu ya. Think, thought, thought, say, said, said, dan read, read, read. Dan ada banyak lagi kata kerja lainnya di dalam bahasa Inggris yang perubahannya tidak beraturan. Kembali lagi ke contoh kalimatnya. Untuk membuat positive sentence atau kalimat yang positif, dia menggunakan kata kerja kedua. She worked at a bank 5 years ago. Nah, menariknya untuk membuat kalimat negatif, dia membutuhkan kata kerja bantu seperti did. Dan bertanya menggunakan did. Seperti itu ya. Dia tidak menggunakan was atau were, tapi dia membutuhkan did
untuk ditambahkan dengan not menyatakan sesuatu yang negatif. Contohnya, she did not work. Nah, menariknya untuk kalimat negatif dan bertanya, ketika sudah ada did, dia kembali lagi ke bentuk pertama atau base form atau first form of a verb menjadi work atau verb satu saja. Seperti itu ya. Jadi, she did not work at a bank 5 years ago. Dan ketika bertanya, did she work at a bank 5 years ago? Apakah dia bekerja di sebuah bank 5 tahun yang lalu? Maka jawabannya, yes she did. Ya, dia bekerja di bank 5 tahun yang lalu. No, tidak, she didn't. Atau she did not bekerja di bank 5 tahun yang lalu. Nah, sedikit lagi tentang pronunciation. Did not, ketika spoken language atau bahasa speaking, dia tidak did not. Tapi dia diucapkan didn't. Didn't. Seperti itu ya. Jadi, she didn't work at a bank 5 years ago. Oke, kita ambil contoh kalimat yang lainnya. Mari kita menggunakan kata cook. Cook. Ibu saya memasak nasi goreng pagi tadi. Bagaimana? Ya, benar. Jadi, my mother cooked fried rice this morning. Negatifnya, seperti apa negatifnya? Ibu saya tidak memasak nasi goreng tadi pagi? Ya, benar sekali. Jadi, my mother didn't cook, bentuk pertama, tidak ada the-nya lagi ya, cook fried rice this morning. Did your mother cook fried rice this morning? Yes, she did. No, she didn't. Seperti itu. Bagaimana? Mudah kan ya, simple past tense-nya. Jadi, saya bisa simpulkan bahwa simple past tense ini untuk membuat sebuah kalimatnya dibagi jadi dua, nominal sentence dan verbal sentence, di mana nominal sentence dia menggunakan was dan were sebagai predikatnya, dan verbal sentence dia tidak menggunakan was dan were lagi, karena sudah ada verb sebagai predikatnya, maka dia bakal menggunakan verb to di kalimat positif. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan bisa di chat atau ditulis di kolom komentar. Nanti saya bakal balas pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.